Dalam beberapa dekade terakhir, akses terhadap pendidikan hukum semakin terbuka bagi laki-laki maupun perempuan. Ruang-ruang akademik dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi yang mempelajari hukum dengan kesempatan yang relatif setara. Namun, di balik keterbukaan tersebut, masih terdapat kenyataan bahwa perempuan belum sepenuhnya terwakili dalam ruang-ruang kekuasaan kehakiman. Kesetaraan sebagai prinsip normatif seringkali masih berhadapan dengan realitas institusional yang dipengaruhi oleh konstruksi patriarki dan keterbatasan representasi. Padahal, lembaga peradilan merupakan ruang yang seharusnya menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan setiap orang secara setara tanpa membedakan gender, latar belakang maupun posisi sosial. Ruang pendidikan mungkin telah terbuka, tetapi ruang kepemimpinan dalam lembaga peradilan masih menyisakan tantangan yang perlu terus diperjuangkan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan, menjaga independensi, dan mempertahankan integritas lembaga peradilan. Sebagaimana prinsip kekuasaan kehakiman, peradilan harus dilaksanakan secara merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Tanggung jawab tersebut juga menuntut hakim untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh bias, diskriminasi, ataupun relasi kuasa yang dapat mengurangi prinsip keadilan. Karena itu, profesi hakim bukan sekedar jabatan, melainkan simbol kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara. Women belong in all places where decisions are being made merupakan kutipan dari tokoh bernama Ruth Bader Ginsburg yang pada intinya menyatakan bahwa perempuan harus terlibat dalam penentuan keputusan penting termasuk dalam peradilan. Namun, pada realitasnya keterlibatan perempuan dalam peradilan masih sangat sedikit. Pada 2024, dari total 7.689 hakim di Indonesia, hanya sekitar 2.230 merupakan hakim perempuan. Dampak dari minimnya peran keterlibatan perempuan ini kemudian tercermin secara nyata dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam berbagai kasus, perempuan masih dihadapkan pada pertanyaan menyalahkan korban, mulai dari cara berpakaian, riwayat hubungan pribadi, hingga alasan mengapa korban melawan atau terlambat melapor. Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa bias gender masih tetap hidup dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memastikan setiap orang diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Melalui Perma nomor 3 tahun 2017, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum. Di tengah sistem hukum yang lama didominasi patriarki, perempuan hadir membawa perubahan. Salah satu tokohnya melalui sosok Mariana Sutadi. Dalam konteks tersebut, kehadiran Mariana Sutadi Nasution menjadi sangat signifikan dalam sejarah peradilan Indonesia. Mariana Sutadi Nasution, yang lahir di Jakarta pada 12 Oktober 1941, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada April 1964 dan memulai karirnya sebagai hakim pada tahun yang sama di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Perjalanannya sebagai hakim membawanya melintasi berbagai daerah dan juga lingkungan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, hingga Pengadilan Tinggi Jakarta. Melalui ketekunan, disiplin, dan integritasnya, Mariana kemudian mencapai puncak karir ketika diangkat sebagai Hakim Agung pada tahun 1995. Ia kembali mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung pada periode 2001 hingga 2004 dan kemudian menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial pada periode 2004 hingga 2008. Pencapaian tersebut bukan hanya menjadi keberhasilan pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan tanggung jawab kehakiman dan menegakkan prinsip keadilan secara setara. Bagi Mariana Sutadi Nasution, menjadi hakim bukan hanya soal kemampuan teknis dalam menerapkan hukum. Hakim harus mampu memahami hukum sebagai konsep sekaligus seni dalam mewujudkan keadilan. Ia menekankan bahwa hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga memiliki keberanian untuk melakukan interpretasi dan penemuan hukum demi menghasilkan putusan yang adil.
Prinsip hidupnya tercermin dalam filosofi senika apa berkutika yang menggambarkan keyakinan bahwa segala sesuatu dapat dicapai melalui kesabaran, kerja keras, dan ketelitian. Ketegasan dan integritasnya bahkan membuat Mariana dikenal sebagai sosok Iron Woman atau seorang hakim yang menjunjung tinggi independensi dan menolak intervensi dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas, integritas, dan keberanian dalam menegakkan hukum tidak berhenti pada satu individu, tetapi dapat diwariskan kepada generasi penerus melalui pendidik hukum. Pada akhirnya, tanggung jawab hakim bukan hanya menetapkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara setara, bermartabat, dan memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Karena itu, kehadiran perempuan dalam kekuasaan kehakiman bukan sekadar simbol keterwakilan, melainkan bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang substantif, adil, dan tidak memihak demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.